Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Nah, kamu membual bahwa kamu tidak membayar pajak. Kamu juga membunuh semua orang di sekte meringis. Kamu bahkan tidak tahu kebajikan macam apa kamu. Kamu hanya berada di alam kesengsaraan tingkat keempat. Bahkan jika Anda memiliki beberapa bakat, itu adalah milik Anda. Masih bisakah Anda membunuh lusinan pembudidaya iblis dari sekte wajah hantu? Terlebih lagi, Penatuatu dari sekte wajah hantu adalah penguasa alam Mahayana hanya satu tamparan. Huo Dong berkata kepada Chen Ping dengan ekspresi jijik. Dia tidak tahan dengan sikap membual Chen Ping. Huo Dong, apakah kamu sudah menjadi anggota sekte wajah hantu? Kamu sangat mengenal sekte wajah hantu, dan kamu baru saja menjebak kami karena berkolusi dengan sekte wajah hantu. Menurutku kamulah yang berkolusi dengan sekte wajah hantu. Petik 2. Energi iblis di tubuhmu berasal dari sekte Xian. Setelah pergi begitu lama, kamu tiba-tiba kembali ke sekte Xian dan membawa orang-orang dari sekte wajah hantu, apalagi yang ingin kamu katakan? Penatua Yu berkata pada Huo Dong. Di antara matamu yang mana yang melihatku bergabung dengan sekte wajah hantu? Bukti apa yang kamu miliki? Aku bilang kamu berkolusi, dan kamu berkolusi. Jangan lupa, ayahku adalah penguasa sekte itu sekarang, dan dia memiliki yang ilahi segel api di tangannya. Huo Dong berkata dengan sangat arogan. Sekarang Huo Yuanting adalah penguasa sebenarnya dari sekte Xian, tentu saja Huo Dong bisa berdalih. Kamu ingin bukti? Aku punya di sini. Chen Ping tersenyum ringan, lalu melompat keluar, lalu kembali lagi. Tapi kali ini, Chen Ping sedang memegang seseorang di tangannya. Tepatnya sebuah tubuh. Tidak ada lengan dan kaki, yang ada hanya batang tubuh. Jika Anda tidak melihat kepala dan matanya bergerak, Anda pasti mengira itu adalah orang mati. Apa yang dibawa Chen Ping adalah Penatuatu. Chen Ping awalnya menahannya untuk menyiksanya, tapi dia tidak berharap itu akan dimanfaatkan dengan baik. Chen Ping melemparkan tubuh Penatuatu ke kaki ayah dan anak Huo Dong dan Huo Yuanting. Penatuatu memandang ke arah Huo Yuanting dan Huo Dong, matanya tiba-tiba dipenuhi dengan harapan, Tuan Huo, selamatkan saya. Cepat selamatkan saya. Penatuatu, ekspresi Huo Dong dan Huo Yuanting berubah drastis. Anda harus tahu bahwa Penatuatu adalah master di alam Mahayana, dan sekarang dia telah berubah menjadi seperti ini, dan dia telah menjadi seperti ini di tangan Chen Ping, seorang biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan. Elder Tu, apa yang terjadi? Bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Huo Dong bertanya dengan wajah terkejut. Huo Dong sekarang adalah murid dari sekte meringis, dan statusnya tidak setinggi Penatuatu. Ini semua Chen Ping. Dia menggunakan jiwa iblis kuno untuk mengendalikan tubuhnya dan menggunakan trik untuk menipu saya seperti sungai lava. Itu sebabnya saya dibodohi dengan sembarangan. Penatuatu menjelaskan, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak bisa mengalahkan Chen Ping, jadi dia hanya bisa berbicara tentang kelicikan Chen Ping. Akibatnya, semua orang mengira Penatuatu seperti ini karena dia jatuh ke dalam jebakan, dan bukan karena dia tidak bisa mengalahkan Chen Ping. Chen Ping, nama orang ini Chen Ping. Penatuatu, apakah orang ini adalah orang yang telah diburu oleh aliansi penyegel iblis? Selama 100 tahun, Huo Dong bertanya dengan penuh semangat. Semua orang juga memandang Chen Ping dengan mata tidak percaya. Kalian pasti tahu kalau Chen Ping juga terkenal di dunia dewa dan manusia, dan sedang diburu oleh Demon Sealing Alliance. Zuling membuka mulutnya lebar-lebar dan menatap Chen Ping dengan heran.
Idolanya adalah Chen Ping. Dia selalu ingin bertemu langsung dengan Chen Ping, tapi dia tidak pernah punya kesempatan. Adik laki-laki di depanku sekarang sebenarnya adalah Chen Ping. Zuling sangat gembira hingga dia hampir menangis. Penatua Yu juga sangat terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa murid yang dia bawa untuk suatu keuntungan sebenarnya adalah orang yang telah diburu oleh aliansi penyegel iblis selama 100 tahun. Ya, dia adalah orang yang dikejar oleh aliansi penyegel iblis dengan pengorbanan. 100 tahun. Selama kamu menangkapnya atau membunuhnya, kamu bisa pergi ke aliansi penyegel iblis untuk menerima hadiahnya. Dengan cepat, dia membunuh Chen Ping hanya untuk membuat Huo Yuanting dan yang lainnya tertarik pada Chen Ping. Dengan cara ini, dia akan diselamatkan, dan dia juga bisa membalas dendam untuk dirinya sendiri. Kamu terlalu banyak bicara. Chen Ping tiba-tiba melambaikan telapak tangannya, dan nyala api langsung menyala. Tidak ada yang bereaksi, dan Penatua Tu langsung meledak, diikuti dengan jeritan, dan dibakar hidup-hidup oleh api. Setiap orang yang melihat pemandangan ini terkejut. Namun, jelas terlihat bahwa banyak orang memiliki keserakahan di mata mereka. Upeti 100 tahun dari Demon Ceiling Alliance bukanlah jumlah yang kecil. Jika seluruh sekte Ziyan diperoleh, maka sekte Ziyan tidak perlu khawatir tentang masalah sumber daya selama 100 tahun. Chen Ping, ternyata kamu adalah Chen Ping. Pantas saja kamu bisa mengalahkan Liu Xitong, tapi kamu menyembunyikan identitasmu dan datang ke sekte Ziyan. Kami pasti tidak akan ada gunanya bagimu. Sekarang ungkapkan wajah aslimu dan biarkan aku melihatnya. Kamu dibunuh oleh Demon Sealet Alliance dengan persembahan 100 tahun. Seperti apa kamu? Huo Dong melangkah maju perlahan dan berkata dengan dingin. Karena kamu ingin melihatnya, biarkan kamu melihatnya sepuasnya. Chen Ping tersenyum ringan, auranya mengalir, dan penampilannya juga berubah. Segera, wajah muda yang tampan dan tampan muncul. Itu dia. Gu Tianchao mengerutkan kening. Penatua Gu, apakah kamu kenal anak ini? Huo Yuanting bertanya. Ya, orang inilah yang merusak perbuatan baikku saat kita berada di Paviliun Wantong. Aku harus memberinya pelajaran hari ini. Saat pertama kali Chen Ping mengambil tindakan, dia hanya merasakan aura Chen Ping sangat menggairahkan. Sekarang dia yakin bahwa Chen Ping lah yang merusak perbuatan baiknya. Ketika orang lain melihat wajah Chen Ping, mereka semua menjadi ribut dan membicarakannya. Terutama dua gadis Zuling dan Qian Xiu, jantung mereka berdebar kencang. Sebelum Chen Ping terungkap, mereka sebenarnya memiliki kesan yang baik terhadap Chen Ping. Sekarang Chen Ping telah mengungkapkan warna aslinya, dia tampan dan menawan. Ketika wanita muda dan istri muda melihatnya, kaki mereka lemah dan mata mereka bersinar emas. Ketika ketua sekte tua melihat ekspresi putrinya, dia tersenyum. Orang yang paling terkejut dan tidak bisa dipercaya saat ini adalah Wei Qing. Dia selalu menganggap Chen Ping sebagai adik laki-lakinya. Meskipun Chen Ping menunjukkan kekuatan yang luar biasa, Wei Qing berusaha sekuat tenaga untuk melindungi Chen Ping. Tapi sekarang, adik laki-lakinya ternyata adalah Chen Ping. Chen Ping ini, yang diburu oleh Demon Ceiling Alliance dan terkenal di dunia para dewa dan manusia. Wei Qing tersenyum pahit dan berkata tanpa daya, Guru, Anda telah menemukan murid yang baik untuk sekte Ziyan kami. Penatua Yu tampak malu. Dia bahkan tidak tahu bahwa Chen Ping lah yang hanya ingin mendapatkan uang apa yang dibawa Ping. Tuan Huo, orang ini mempunyai dendam terhadap saya. Biarkan saya menyelesaikan dendamnya terlebih dahulu. Tuan Huo akan memutuskan orang ini. Gu Tianchao melangkah maju dan datang ke sisi Huo Dong dan berkata.
Huo Dong tertegun, melihat ke arah Gu Tianchao dan berkata, "Penatua Gu, apa maksudmu? Apakah kamu mengikuti sekte Zian kami untuk memperjuangkannya? Bukankah Penatua Gu juga tergerak oleh pengorbanan iblis selama 100 tahun aliansi penyegel?" Huo Dong juga dia mengira Gu Tianchao akan bertarung dengannya. Jika Gu Tianchao membunuh Chen Ping, bukankah percandian aliansi penyegel iblis selama 100 tahun akan menjadi milik sekte Liang Yi? Tuan Muda Huo salah paham. Saya memiliki beberapa masalah dengan Chen Ping. Saya tidak akan bertarung dengan Anda, klan Zian, wilayahnya. Gu Tianchao dengan cepat menjelaskan. Huo Dong ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Huo Yuanting berkata, "Huo Dong, Penatua Gu tidak akan bertengkar dengan kita. Biarkan dia menjaga anak itu dan melampiaskan amarahnya." Melihat Huo Yuanting berbicara, Huo Dong lalu perlahan mundur. Gu Tianchao menghadap Chen Ping, matanya sedikit menyipit, dan dia bertanya dengan suara dingin, "Nak, apakah kamu masih mengingatku?" "Aku tidak mengingatmu, sampah sepertimu yang bahkan tidak membiarkan anak-anak pergi," kata Chen He sambil tersenyum datar. Ketika Chen Ping mengatakan ini, dia jelas mengingatnya, tapi dia hanya marah pada Gu Tianchao. "Nak, jangan sombong, hari ini aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian." Setelah Gu Tianchao selesai berbicara, semburan kabut hitam memenuhi telapak tangannya. Kabut hitam berubah menjadi dua hantu ganas, naik ke langit, terjalin dan berputar satu sama lain, dan membuat semburan kicauan hantu saat mereka naik. Suara ini membuat semua orang merasa merinding. "Suanggui Wentian, Tuan Chen, hati-hati." Penatua Cui segera memperingatkan Chen Ping dengan kaget saat dia melihat mantra yang dilakukan oleh Gu Tianchao. Chen Ping baru saja menyelamatkan salah satu nyawanya, dan Penatua Cui sangat berterima kasih. "Aku melihat dua hantu ganas itu berlari ke langit. Dalam sekejap, seluruh langit berubah warna, dan kemudian wajah hantu yang lebih besar dari gerbang Zian muncul di udara. Wajah hantu itu bermulut besar, menatap semua orang di bawah. Melihat seringai besar ini, semua orang ketakutan. "Nak, kamu harus menerima baptisan Raja Hantu." Gu Tianchao memandang Chen Ping sambil mencibir dan berkata, "Raja Hantu." Chen Ping tersenyum menghina, "Itu hanya ilusi. Kamu telah menipu orang lain, bagaimana kamu bisa menipuku?" Setelah Chen Ping selesai berbicara, cahaya keemasan tiba-tiba muncul di tubuhnya, dan dengan raungan naga emas muncul di atas kepala Chen Ping. Sekarang identitasnya telah terungkap, Chen Ping tidak perlu takut. Saya melihat naga emas terbang ke langit dan menyemburkan banyak api ke arah wajah hantu besar itu. Seringai itu runtuh karena pengaruh naga emas dan menghilang seketika. Gu Tianchao terkejut dan alisnya langsung berkerut. Tidak sopan kembali tanpa membalas. Setelah Chen Ping selesai berbicara, sumber ilusi pada bintang asli mulai muncul dan berkedip. Chen Ping, yang telah memahami asal mula ilusi, Gu Tianchao masih ingin menggunakan ilusi untuk membingungkan Chen Ping, dan itu sungguh konyol. Dengan ledakan sumber ilusi, wajah Gu Tianchao terkejut, dan dia secara naluriah ingin mundur, tetapi sebelum dia bisa mundur, semua yang ada di depannya tiba-tiba menjadi gelap. Kemudian layar berputar dan saya melihat seorang lelaki tua berambut putih. Pria itu muncul dan memandangnya dengan anggun. "Ayah!" Wajah Gu Tianchao penuh dengan keterkejutan, dan kemudian dia mulai menangis. "Ayah, aku benar-benar melihatmu." Di mata semua orang, mereka melihat ekspresi Gu Tianchao tiba-tiba berubah, dan kemudian dia terus bergerak ke arah Chen Ping memanggil ayah. Adegan yang tiba-tiba ini membuat banyak orang tertawa.
Semua orang jelas tahu bahwa Gu Tianchao berada di bawah ilusi. Sedikit, Tuan Chen, ilusi Anda sangat kuat. Zuling mendekati Chen Ping dan berkata, sambil tersenyum, dia hanya ingin dekat dengan Chen Ping dan melihat baik-baik Chen Ping. Zuling ingin terus menelepon saudara muda Chen Ping, tetapi dia menemukan ada yang tidak beres, jadi dia segera mengubah nada bicaranya. Kakak, panggil saja aku adik laki-laki. Tidak peduli siapa aku, bukankah aku adik laki-lakimu? Chen Ping tersenyum ringan pada Zuling. Zuling sudah jatuh cinta padanya. Dia mengangguk cepat dan berkata, ya, kamu akan selalu menjadi adik laki-lakiku. Chen Ping masih punya waktu untuk menggoda Gu Tianchao, akan sangat marah. Namun saat ini, di mata Gu Tianchao, istrinya benar-benar muncul dan menggoda ayahnya. Ini membuatnya sangat marah. Ayah, kamu sebenarnya berselingkuh dengan menantu perempuanmu sendiri. Kamu menipuku karena aku merindukanmu selama bertahun-tahun. Aku akan membunuhmu, teriak Gu Tianchao dan ingin mengikuti Chen Ping ke kematian. Chen Ping melambaikan tangannya, dan sebuah formasi langsung menyelimuti Gu Tianchao. Dalam formasi tersebut, Gu Tianchao sendiri melompat-lompat seperti monyet, berteriak. Semua orang tidak bisa menahan tawa. Chen Ping menggunakan ilusi untuk membuat Gu Tianchao mengenakan pakaian yang diselingkuhi, yang dikenakan oleh ayahnya. Stimulasi dan pukulan semacam ini mungkin sulit ditanggung oleh Gu Tianchao. Bahkan jika susunan ilusi tersebar dan Gu Tianchao sadar kembali, dia mungkin akan sangat terstimulasi.